Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bu Guru Berbagi. Hari ini Bu Guru ingin mengajak kalian untuk belajar tentang hubungan makhluk hidup dalam ekosistem, terutama pada simbiosis. Muatan pelajaran IPA kelas 5 tema 5. Hubungan makhluk hidup dalam ekosistem ada 3 macam, yaitu simbiosis, predasi, dan kompetisi. Simbiosis adalah hubungan erat yang khas antara dua jenis makhluk hidup yang hidup bersama. Simbiosis ada 5 jenis. Penjelasannya ada di slide berikut ini. Hubungan yang kedua yaitu predasi. Predasi adalah hubungan antara makhluk hidup di mana salah satu makhluk hidup memangsa makhluk hidup lainnya. Contohnya adalah kucing yang memangsa tikus. Kucing merupakan predator sedangkan tikus merupakan mangsanya. Hubungan yang ketiga yaitu kompetisi. Kompetisi adalah persaingan dua atau lebih makhluk hidup yang memiliki kebutuhan yang sama seperti makanan, air, tempat hidup, dan sinar matahari. Berikut ini adalah jenis-jenis simbiosis. Ada simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, simbiosis amensalisme, dan simbiosis netralisme. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis dan saling menguntungkan. Kemudian simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup berbeda jenis yang salah satunya diuntungkan, namun yang lainnya dirugikan. Kemudian simbiosis komensalisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup berbeda jenis yang salah satunya diuntungkan, namun yang lainnya tidak untung dan tidak rugi. Simbiosis amensalisme adalah kebalikan dari simbiosis komensalisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup berbeda jenis yang salah satunya dirugikan, namun yang lainnya tidak untung dan tidak rugi. Kemudian yang terakhir adalah simbiosis netralisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup berbeda jenis yang tidak saling diuntungkan maupun dirugikan, atau netral. Berikut ini adalah contoh simbiosis mutualisme, yaitu hubungan yang saling menguntungkan. Yang pertama adalah lebah atau kupu-kupu dan bunga. Lebah atau kupu-kupu mendapat madu dari bunga dan bunga dibantu lebah atau kupu-kupu dalam penyerbukan. Yang kedua yaitu bakteri E. coli dan manusia. Bakteri E. coli mendapat makanan dari sisa-sisa makanan di usus besar, sedangkan manusia dibantu dalam proses pembusukan makanan di usus besar. Yang ketiga yaitu kerbau dan burung jalak. Burung jalak mendapat makanan dari kutu-kutu di tubuh kerbau, sedangkan kerbau akan bersih dari kutu. Selanjutnya adalah contoh simbiosis parasitisme, yaitu hubungan yang satu diuntungkan dan lainnya dirugikan. Yang pertama adalah nyamuk dan manusia. Nyamuk diuntungkan karena menghisap darah manusia, sedangkan manusia dirugikan karena dapat terserang penyakit berbahaya seperti demam berdarah. Yang kedua yaitu benalu dan tumbuhan inangnya. Benalu diuntungkan karena mendapat air dan mineral dari tumbuhan inangnya, sedangkan tumbuhan inangnya dirugikan karena pertumbuhannya terhambat. Yang ketiga yaitu lalat buah dan buah. Lalat buah bertelur dan berkembang biak di dalam buah, sedangkan buah menjadi busuk. Selanjutnya adalah contoh simbiosis komensalisme, yaitu hubungan yang satu diuntungkan sedangkan yang lainnya tidak untung dan tidak rugi. Contohnya yang pertama yaitu anggrek dan pohon. Anggrek diuntungkan karena mendapat tempat tinggal dan air dari pohon yang ditumpanginya, sedangkan pohon tidak terpengaruh. Yang kedua yaitu ikan badut dan anemon laut. Ikan badut mendapat tempat perlindungan untuk bersembunyi dari mangsanya, sedangkan anemon laut tidak terpengaruh. Yang ketiga yaitu ikan remora dan ikan hiu atau ikan pari. Ikan remora mendapat makanan dari sisa makanan ikan hiu atau ikan pari, sekaligus mendapat perlindungan, sedangkan ikan hiu atau ikan pari tidak terpengaruh. Berikutnya adalah contoh simbiosis amensalisme, yaitu hubungan yang satu dirugikan sedangkan yang lainnya tidak untung dan tidak rugi.
Yang pertama adalah gulma dan tanaman produksi. Gulma mengeluarkan senyawa alelopati yang menghambat pertumbuhan tanaman lain, sehingga menyebabkan tumbuhan di dekatnya tidak dapat tumbuh dengan baik. Bagi gulma, zat alelopati tidak berpengaruh apapun. Yang kedua yaitu brokoli dan kubis. Brokoli mengeluarkan senyawa residu yang menjadikan kubis di dekatnya cepat busuk. Bagi kubis, hal ini merugikannya, namun bagi brokoli tidak berpengaruh apa-apa. Yang ketiga yaitu pohon pinus dan tumbuhan di sekitarnya. Jarang sekali ada tumbuhan yang dapat tumbuh dengan baik di wilayah yang ditumbuhi pinus. Hal ini karena pinus juga mengeluarkan zat alelopati yang menghambat pertumbuhan tanaman lain. Bagi pinus, zat tersebut tidak berpengaruh. Berikutnya adalah contoh simbiosis netralisme, yaitu hubungan yang tidak saling diuntungkan maupun dirugikan. Yang pertama yaitu kambing dan ayam. Kambing dan ayam hidup dalam satu wilayah dengan damai tanpa memperebutkan makanan, karena memang keduanya memiliki jenis makanan yang berbeda. Yang kedua yaitu ikan lele dan ikan sapu-sapu. Meskipun ikan lele dan ikan sapu-sapu hidup dalam satu tempat yang sama, keduanya tidak saling terganggu maupun diuntungkan. Hal ini karena keduanya memiliki jenis makanan yang berbeda. Kemudian yang ketiga yaitu semut dan rayap. Meskipun semut dan rayap tinggal dalam satu wilayah yang sama, namun keduanya tidak akan saling memengaruhi. Sekian penjelasan dari Bu Guru Berbagi. Terima kasih telah menyimak video ini dengan baik. Jangan lupa tinggalkan jejak positif dengan like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.